Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Keperawatan dengan nomor pokok 10402025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, membahas landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, membahas Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/X/2012. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, membahas pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma, membahas pengertian nilai etika dan norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, membahas hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, membahas pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/X/2013. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila, membahas perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, membahas sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, membahas isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membahas pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangun di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia,
Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di berbagai fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan pula sebagai bahan bagi para pengajar pendidikan Pancasila. Buku ini pun dapat dibaca oleh para praktisi dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan yang bersinergi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif, serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian resum buku ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pendidikan Pancasila pengganti UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.